Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Evi Minarsi dengan NIM 181910501038 dari program studi perencanaan wilayah Fakultas Teknik Universitas Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu penelitian atau riset yang terkait dengan JES untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan kelas B. Nah, di sini ada 5 subbab bahasan. Yang pertama mengenai apa sih Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Kemudian yang kedua itu apa itu JIS. Yang ketiga mengenai tentang apa sih penelitian atau riset. Kemudian yang keempat hubungan antara keduanya. Dan yang terakhir program apa yang relate antara Kampus Merdeka Belajar, yaitu programnya saya ambil penelitian dan riset dengan JIS. Nah, tuh subbab bahasan yang pertama yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan wujud pembelajaran dalam perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, dalam Merdeka Belajar ini terdapat semboyan, yaitu memberikan kebebasan dan otonom kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokrasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang mereka yang sukai. Kemudian adapun tujuan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah yang pertama itu meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap relevan dengan kebutuhan zaman yang seiring berkembangnya zaman maju. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan memiliki kepribadian. Kemudian program utama dari Kampus Merdeka ini yaitu kemudian membuka program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudian ada kemudahan perguruan tinggi, negeri menjadi PTN, perbedaan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka terdapat 8 program, yaitu yang pertama ada pertukaran pelajar, kemudian magang atau praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, kemudian yang terakhir ada membangun desa atau yang sering disebut dengan kuliah kerja nyata tematik. Kemudian subbab bahasan yang kedua itu apa sih JIS itu? JIS merupakan sistem perangkat lunak pada komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menginteraksikan, dan menganalisa informasi mengenai data spasial dan geospasial yang berkaitan dengan informasi di permukaan bumi. Kemudian proses analisis pada JIS yaitu dengan menggabungkan beberapa layer data yang berbeda dengan menggunakan operasi spasial tertentu. Kemudian dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tadi sudah dijelaskan ada 8 program. Nah, di sini saya mengambil satu program yaitu penelitian atau riset. Nah, penelitian atau riset dalam Kampus Merdeka ini terdapat beberapa kegiatan di luar kampus, salah satunya yaitu penelitian. Nah, penelitian ini digunakan untuk mewujudkan mahasiswa agar dapat berpikir kritis sebagai kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa harus memiliki sifat berpikir kritis, tidak boleh menelan mentah-mentah informasi yang didapat. Kemudian tujuan dari penelitian atau riset sendiri yaitu yang pertama penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung
oleh peneliti di lembaga riset atau pusat studi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Nah, dalam program penelitian atau riset terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa memenuhi ketentuan dan persyaratan dari penelitian. Setelah itu, dari lembaga atau peneliti, mahasiswa mendapatkan LOA. Kemudian ada juga durasi atau waktu yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada pendampingan dan evaluasi, dan yang terakhir ada sidang dari hasil penelitian. Dari beberapa tahapan tersebut, maka diperoleh yang pertama itu sertifikat penghargaan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Yang kedua, hasil penelitian, kemudian konversi nilai dan pengakuan SKS, dan yang terakhir pelaporan pada PD Dikti. Kemudian ada beberapa kriteria dalam penelitian atau riset pada Merdeka Belajar dalam kampus Merdeka. Nah, kriteria penelitian atau riset dalam Merdeka Belajar kampus Merdeka, yang pertama adalah jenis penelitian atau tingkat kesulitan harus sesuai dengan tingkat sarjana. Kemudian yang kedua, harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir atau presentasi hasil penelitian. Nah, jadi mahasiswa harus terlibat aktif baik dalam proses pembuatan pencarian data sampai pada presentasi hasil penelitian. Nah, bahasan selanjutnya ialah apa sih hubungan antara penelitian dengan GIS? Nah, nih kita bahas satu persatu mengenai penelitian. Yang pertama itu data. Nah, dalam penelitian kita harus memerlukan data yang nantinya akan diolah. Kemudian yang kedua, objek penelitian. Dalam penelitian harus ada objek apa sih yang akan diamati. Kemudian yang ketiga, metode analisis. Nah, metode analisis ini yang nantinya digunakan untuk mengolah data yang sudah kita dapat pada saat awal. Kemudian GIS. Nah, datanya dalam mekanismenya memerlukan data untuk kemudian diolah dan dianalisis, yang outputnya biasanya berupa infografis, berupa peta. Kemudian indikator. Dalam GIS sama tadi, perlu adanya data atau indikator yang akan dianalisis. Kemudian yang terakhir, metode analisis. Nah, di sini saling berkaitan. Kalau tadi penelitian memerlukan metode analisis, sedangkan GIS ini merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian. Nah, ini diperjelas lagi pada slide ini, apa sih hubungan antara keduanya. Yang pertama, data tadi. Pada penelitian memerlukan data untuk dijadikan indikator atau variabel dalam penelitian. Dalam GIS, data yang dijadikan variabel diolah yang nantinya menghasilkan output, dan hasilnya biasanya berupa data kualitatif. GIS biasanya digunakan dalam lingkup spasial. Kemudian metode dalam hal ini tadi penelitian atau riset dia memerlukan metode, sedangkan GIS adalah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu data dalam penelitian, khususnya penelitian yang mereka itu melibatkan ruang spasial. Nah, sehingga hubungan antara keduanya yaitu terletak pada metode dan fungsi. Jika penelitian membutuhkan metode analisa atau infografis yang digunakan, sedangkan GIS adalah infografis yang digunakan untuk menganalisis data pada suatu riset atau penelitian. Nah, nih yang terakhir, ada program yang relate untuk hubungan antara penelitian atau riset dan GIS. Yang pertama itu ada sosialisasi,
kemudian pelatihan, implementasi, pelatihan, webinar, dan pengenalan. Nah, untuk yang pertama, sosialisasi, mengadakan sosialisasi mengenai GIS untuk memperkenalkan aplikasi yang berguna dalam penelitian, khususnya dalam bidang spasial. Kemudian juga mengadakan pelatihan yang intens pada setiap perguruan tinggi yang dia itu di dalamnya terdapat program studi yang ranahnya pada ruang spasial. Yang terakhir, kesimpulan. Tadi yang pertama kita bahas dengan pengertian kampus merdeka, juga pengertian GIS, juga pengertian penelitian atau riset, dan hubungan antara keduanya. Nah, untuk kampus merdeka sendiri kita artikan sebagai wujud pembelajaran dari perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif dan tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah GIS, yang merupakan sistem perangkat lunak pada komputer yang sering digunakan untuk menganalisis data spasial dan geospasial dan yang berkaitan tentang informasi di permukaan bumi. Kemudian hubungan antara keduanya yaitu terletak pada metode dan fungsinya. Sudah dijelaskan tadi kalau penelitian dia itu membutuhkan metode untuk menganalisis data sehingga outputnya itu didapat. Kemudian sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.